Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat belajar Islam yang semoga diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Kajian kali ini berjudul Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Di halaman 16 tertulis dalil doa sebagai ibadah. Penulis rahimahullah berkata, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di dalam sebuah hadis dikatakan doa adalah mukhul ibadah, intinya ibadah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sahabat sekalian, sebelumnya penulis menyebutkan macam-macam ibadah. Nah, mulai dari kalimat di atas, penulis membawakan dalil untuk masing-masing dari macam ibadah yang beliau sebutkan. Jadi apa dalilnya kalau doa itu adalah ibadah? Kemudian apa dalilnya kalau khauf adalah ibadah? Apa dalilnya kalau roja adalah ibadah? Terus disebutkan satu persatu oleh penulis. Kemudian ada beberapa faedah dari perkataan penulis di atas. Penulis berkata, di dalam sebuah hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Hadis dengan kalimat seperti di atas itu didhaifkan oleh para ulama. Artinya dengan redaksi seperti di atas. Adapun yang sahih, redaksinya adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Seperti itu yang sahih. Selanjutnya, doa secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, doa mas'alah yang di dalamnya terkandung permintaan secara jelas. Doa masalah seperti kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah untuk kami di dunia kebaikan, di akhirat pun kebaikan. Nah, ini disebut doa masalah, istilah para ulama. Yang kedua adalah doa ibadah. Yakni segala ibadah yang kita lakukan sejatinya adalah doa. Jadi kalau kita sholat, maka sholat itu adalah doa. Kalau kita zakat, maka zakat kita itu adalah doa. Ya, jadi sekali lagi para pendengar, doa secara umum diistilahkan oleh para ulama sehingga menjadi dua. Doa dalam arti kita meminta kepada Allah. Doa dalam arti seluruh peribadatan yang kita lakukan itu adalah doa. Nah, semua macam doa yang dua ini itu pun merupakan ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Faedah yang kedua, penulis membawakan dalil surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 60. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum
dan Rabb kalian berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini dalil yang dibawakan oleh penulis dalam surah Ghafir ayat 60. Baik, bagaimana ayat ini bisa menjadi dalil bahwasanya doa adalah ibadah? Sebelumnya sudah saya sampaikan definisi ibadah, bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dalam ayat ini Allah berfirman, Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Jadi ada perintah, di mana Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Bahkan berjanji bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah mencintainya. Ketika Allah memerintahkan untuk berdoa, berarti doa itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ketika Allah mencintai dan meridhoi doa kita, berarti doa merupakan ibadah kita kepada Allah. Bahkan selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku. Ibadah di sini secara umum, dan termasuk di dalamnya adalah berdoa, karena ayat sebelumnya membahas tentang masalah doa. Jadi seolah-olah Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi kesimpulannya, doa merupakan ibadah. Di antara dalilnya surah Ghafir ayat 60. Demikian pula hadis Nabi SAW, di mana Nabi menegaskan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.